kami beli material sendiri, semen, toko-toko masyarakat yang mungkin punya uang, ada yang membantu pasir, materialnya kami kerjakan secara gotong royong, itu jalan kabupaten. Alhamdulillah itu terlaksana tadi di lokasi Dusun 1, RT 1, RT 2. Itu sudah mulai berjalan kurang lebih 3 hari ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang di podcast Setawayan dan Setiongan program dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Bersama saya Prayoga Herianto. Saat ini kami telah kedatangan kepala kampung dari Desa Linggapura, Kecamatan Selagai Lingga. Di samping saya ada Pak Sahrul selaku kepala kampung ya Pak? Ya, alhamdulillah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bapak sehat? Sehat Pak, terima kasih. Pak Kepala Kampung, izin saya akan memberikan suatu informasi, yaitu program Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini bertemakan Kampung Maju, Dana Jelas, Hukum Ramah, dan juga akuntabel. Yang mana tujuannya untuk mengangkat keterbukaan dana desa, potensi desa, dan juga pendampingan hukum lewat program dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tersebut. Siap. Di sini kami juga menegaskan mengundang desa-desa itu bukan untuk memeriksa, Betul. bukan untuk menakut-nakuti dan mencari kesalahan, bukan Pak Kepala Kampung. Jadi kami mengundang untuk mendengar dan juga berbincang santai dan juga bertukar pikiran dalam hal pelayanan, pembangunan, dan juga bagaimana kampung bisa lebih akuntabel dan juga transparan lewat bimbingan hukum dan pengisian aplikasi Jaga Desa. Pak Kepala Kampung, boleh nggak Bapak jelaskan ke saya mengenai profil singkat Desa Linggapura, Kecamatan Selagai Lingga? Oke, terima kasih Bapak yang hari ini telah mengundang kami dari Desa Linggapura. Kenalkan, saya Sahrul sebagai Kepala Kampung Linggapura. Alhamdulillah bisa menghadiri undangan Bapak di pagi hari ini, berbincang santai dalam program Setawayan Setiongan. Ya, alhamdulillah profil singkat dari Kampung Linggapura, letak geografis kami itu berada di atas puncak gunung yang berbatasan di hutan register 39 ya. Di hutan register 39 itu kami punya keluasan wilayah kurang lebih 709 hektar, 75 hektar. Itu dikelilingi oleh kali perbatasan kami, perbatasan dengan desa-desa lain, desa tetangga, salah satunya Desa Gedung Aji, Kecamatan Selagai Lingga. Desa Pekandangan yang paling ujung itu berbatasan dengan Kali Seputih. Desa Margajaya berbatasan dengan kami dengan Kali Penandingan kalau kata orang sana. Alhamdulillah untuk kami memiliki jumlah penduduk kurang lebih 5.000 jiwa. 5.000 jiwa. Kurang lebih ya laki-lakinya itu 2.300 sekian. Ya yang perempuan kurang lebih itu 2.700 sekian. Jadi alhamdulillah kami di Linggapura itu di pegunungan Pak. Jadi kami di sana potensi penghasilan masyarakat, pekerjaan dan penghasilan kami dari tani. Bertani ya Bertani Pak? Dan berkebun. 60% itu bertani, berkebun, pedagang, terus konvensional lainnya. Nah, terus apa yang bisa kami tampilkan dari hasil-hasil sana? Di situ menghasilkan pertanian kami, kopi salah satunya. Itu kopi dalam 1 tahun kurang lebih yang melalui jalur Kampung Linggapura itu petaninya mulai dari garapan yang di pinggir register itu sampai di marga yang di lokasi tadi itu kurang lebih kalau 100 ton sampai 1.000 ton itu keluar dalam 100 ton sampai 1.000 ton. Ya, dalam 1 tahun. Besar juga ya, Pak. Ya, terus sawit sebagian yang di masyarakat yang tadinya perkebunan karet itu sudah banyak diganti kebun karet, sawit itu. Kalau untuk padi kurang lebih itu sekitar
10%. Persawahan itu pertaniannya. Kalau perkebunan sudah 3 macam tadi, pisang, kopi, terutama kopi, pisang, sawit, karet, itu hasil utama kami. Hasil unggulan ya Pak? Hasil dari unggulan. kampung Linggapura, Cuman ya? kami ini kalau untuk pengolahan kerajinannya ya belum ada. Kenapa? Contoh kayak UMKM-nya itu hanya skala lokal, belum bermerek. Terutama untuk perizinan, contoh kita bikin bubuk kopi atau keripik-keripik dari pisang. Karena itu satu akses yang mempersulit kami. Kebetulan kami ini melewati beberapa kali aliran kali sungai, itu yang sangat sulit, dan jalan akses jalan kabupaten kami sulit. Di situ jalan masih underlah, kadang-kadang kalau musim panas lubang itu banyak debu, kalau musim hujan itu lubangnya besar-besar. Jadi untuk kami keluar sulit. Jadi yang menjadi hambatan di desa itu Akses, Pak. akses jalan ya. Akses akomodasi. Kemudian tadi yang Bapak sudah sampaikan unggulan di kampung itu dari sektor pertanian ya Pak. Ya. Nah kalau dari sisi kerajinan tangan, ada pariwisata atau sektor-sektor yang lain ada nggak Pak kira-kira dari desa Linggapura, Kecamatan Slagalingga ini? Kalau dari sektor wisata, sebenarnya kami tidak punya, cuman kami bisa merasakan dampaknya apabila terbangunlah itu ada di kampung sebelah yang berbatasan dengan hutan register 39 tadi, itu yang namanya Curug 7. Curug 7. Nah, Curug 7 itu tadi, terus ada di kampung sebelah yang aksesnya lebih dekat melalui Linggapura. Itu kami kalau bisa terbentuk wisata itu atau berjalan, kami merasakan dampak secara ekonominya. Itu namanya Puncak Batubara. Puncak Batubara. Ya, itu berada di kampungnya kalau nggak salah Gedung Harta. Cuman akses yang dipermudah lewat Linggapura, cuma nyebrang perbatasan Wai Penandingan. Jadi potensi lokal itu bisa dimaksimalkan jika dapat support dari pemerintah daerah ya. Terutama jalan, Pak. Terutama jalan ya. Kalau jalan kabupaten itu bisa bagus, bisa terbangun, insya Allah masyarakat ini akan merasakan dampak itu. Otomatis pengunjung wisata pasti lewat Linggapura. Kami bisa jual produk pertanian. Salah satu contoh kopi bubuk, lokalan, UMKM-nya kan berjalan. Dan nomor 2, salah satu contoh kecil itu keripik pisang. Nah itu bisa kami kembangkan ketika itu bagus. Sementara ini walaupun kami buat produknya banyak, kami bingung menjualnya di mana. Itu satu. Kedua, kalaupun kami produknya banyak, kalau nggak ada pengunjung ke situ kan kami bingung. Seperti itu, Pak. Ya. Berarti harapannya untuk potensi-potensi itu dapat dikembangkan, kemudian menjadi katalis atau apa ya, penambah sumber dana desa supaya dapat berdampak pada masyarakat yang banyak, lebih luas gitu ya Pak. Harapannya juga kalau ketika sudah nanti diatensi sama pemerintah, kemudian dan sebagainya, ya nanti pengelolaannya harus transparan dan akuntabel. Nah Pak, tahun ini Desa Linggapura, Kecamatan Slagalingga, kira-kira mendapatkan anggaran desa berapa ya Pak? Kalau untuk tahun ini, Kampung Linggapura mendapatkan dana desanya itu kurang lebih 991. 991 juta. Itu dari sumber dana desanya. Dana desa. Kalau dari ADK-nya itu 570. Dari ADK. Ya, itu kurang lebih 1598. 1598. 1 miliar atau 159? 1 miliar 598. 1 miliar 509. Ya. Oke. Nah, itu dana-dana tersebut itu digunakan untuk apa aja, Pak? Untuk kegiatan apa aja? Kemudian apakah ada program prioritas dari Desa Linggapura, Kecamatan Slagalingga? Oh, ada. Untuk tahun ini kita skala prioritasnya yang pertama itu untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Nah, di situ untuk ketahanan pangan kurang lebih 200 juta. Dari 20% anggaran tersebut itu kita anggarkan ke Badan Usaha Milik Kampung atau BUMK. Kita serahkan nanti itu di kepengurusan BUMK. Dan yang kedua untuk fisiknya kita skala prioritas air, Pak. Air ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, awal saya mencalonkan diri karena saya terketuk hati saya untuk mencalonkan diri sebagai kepala kampung ini. Dulu kampung itu di atas pegunungan yang sangat sulit untuk mengakses air. Jadi kami kalau musim kemarau, kami ke kali, Pak.
Jadi masyarakat kami setempat itu semua berbondong-bondong mandi di kali, nyuci di kali, bahkan untuk kami minum pun sulit. Oke. Nah, jadi itu skala prioritas saya, termasuk salah satu visi misi saya. Saya setiap tahun menganggarkan untuk sumur bor. Jadi sumur bor tersebut saya titikkan atau saya tempatkan di setiap rumah ibadah, masjid, musola, TPA. Nah, setelah itu terpenuhi, kalau kira-kira jauh jaraknya dari masjid atau musola, saya taruh di tengah-tengah dusun tersebut yang masih longgar sumur bornya. Itu kurang lebih musola kami, rumah ibadah itu ada 9 masjid besar, musolanya kalau nggak salah 13 ya, Alhamdulillah Pak. Itu sudah tercover, ada sumur bor semua. Sumur bor itu paling kurang satu lagi, itu insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan, ya, realisasi ya Pak? Kita realisasikan, kita selesaikan karena nggak cukup anggarannya. Dan juga prioritas kami itu di jalan-jalan usaha tani Pak. Jalan usaha tani itu sangat penting sekali untuk mendongkrak perekonomian desa. Ya, karena jalan kami dulu waktu saya mau mencalonkan diri itu saya lihat karena saya dari masyarakat bawah, masyarakat kecil berasal dari petani, itu jalannya sangat sulit. Sangat sulit. Iya. Itu ada jalan setapak, kadang lem motor itu mesin nyangkut gitu. Jadi saking jelek jalan itu ya. Terus drainase siring itu kadang-kadang gorong-gorong itu pakai papan bekas sedetan itu, kalau kata orang kampung itu. Nah, sekarang alhamdulillah kita mulai bikinkan gorong-gorong yang bagus, yang permanen. Terus jalannya kita underlah, kalau memang sudah besar, sudah pernah digotong royong dengan masyarakat, badan jalan sudah terbentuk. Kalau memang sudah layak, kadang kami cor, kami rabat beton. Insya Allah tahun ini juga ada rabat betonnya, ada sumur bor tadi. Sumur bor kalau nggak salah 3 titik untuk tahun ini. Terus untuk pemberdayaan masyarakatnya, kami mengcover BLT. Nah, bantuan langsung tunai itu kurang lebih 200 itu kurang lebih 28 KPM. 28 KPM. Jadi kami pilih itu yang lansia-lansia Pak. Kenapa? Karena masyarakat penduduk kami ini banyak. Ketika kami memilih orang-orang yang masih muda, itu akan jadi permasalahan kontroversi. Kalau yang sudah lansia kan memang sudah waktunya kita bantu. Ya. Nah, tadi Bapak sudah banyak penjabaran mengenai dana-dana desa itu untuk skala prioritas apa, bangun jalan, buat air, karena kebetulan desa Linggapura itu di atas gunung ya Pak ya. Ya. Jadi pasti sulit air ya Pak, apalagi di musim kemarau ya Pak. Ya. Nah, dari sisi keterbatasan itu Pak, apa sih Pak peran masyarakat desa Linggapura itu untuk mensupport desanya sendiri? Ada nggak perannya seperti apa, atau mereka bersinergi dengan kepala kampung dan aparatur kampung dan lain sebagainya? Coba bisa Bapak tolong jelaskan ke kita nggak? Ada, alhamdulillah ada Pak, karena masyarakat Linggapura itu masih menerapkan sistem orang-orang zaman dulu yang bergotong royong. Oke. Ya. Jadi ketika kami membuat salah satu jalan usaha tani, itu jalan kecil, kita musyawarahkan ini jalan bakal kita underlah, kita batu. Karena badan jalannya belum terbentuk, kami bergotong royong. Bergotong royong membuat badan jalan. Kadang sering ada yang menanyakan, Pak, apa nggak bisa dianggarkan dengan dana desa bikin badan jalan? Bisa. Tetapi alangkah bagusnya kalau sudah ada badan jalan, kita tinggal mengeraskan. Jadi nggak perlu boros-boros dengan dana desa tersebut. Manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. Itu satu. Kedua, peran masyarakat memang sangat bagus di kampung kami ini, termasuk ini yang saya ceritakan tadi, kami kesulitan akses jalan kabupaten. Hari ini pun kami masih berswadaya, ya, bergotong royong. Kami beli material sendiri, semen, toko-toko masyarakat yang mungkin punya uang, ada yang membantu pasir, materialnya kami kerjakan secara gotong royong, itu jalan kabupaten. Alhamdulillah itu terlaksana tadi di lokasi Dusun 1, RT 1, RT 2. Itu sudah mulai berjalan kurang lebih 3 hari ini Pak. Alhamdulillah antusias masyarakat, dalam satu dusun digilir, dalam 1 hari beberapa rumah itu berjalan semangat dan mereka menerima, bergotong royong bersama-sama untuk berbaur dengan pemerintah desa. Baik. Berarti peran masyarakat ada ya Pak dalam pembangunan desa tersebut ya Pak. Ya. Nah kemudian selama kepemimpinan Bapak yang baru ini, apakah Bapak melibatkan dalam
suatu rencana yang Bapak akan lakukan, masyarakat Bapak libatkan atau tidak, atau Bapak memberikan informasi bahwasanya realisasi anggaran sekian, masyarakat juga turut mengetahui dan lain sebagainya nggak Pak? Dalam kepemimpinan Bapak tersebut? Kalau keterlibatan masyarakat, memang kami libatkan mulai dari perencanaan, Musdes atau Musrenbang itu di kampung biasanya kami laksanakan di akhir tahun sekitar bulan 9, bulan 10 itu kami laksanakan. Kami undang tokoh-tokoh masyarakat beserta perangkat kampung. Itu bermusyawarah di situ. Uang anggaran kita pagu anggaran tahun lalu ini sekian, kira-kira untuk tahun depan kita akan laksanakan di mana. Nah, setelah kita terapkan di situ juga ada papan anggaran, papan kegiatan. Terus papan transparansi di balai kampung kita pasang besar, Pak. Jumlah dana desa yang kita terima itu ada di situ. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi di proyek bangunan ataupun yang kita laksanakan melalui yang didanai oleh dana desa ini, itu kita pasang papan kegiatan. Papan pengumuman dan kegiatan ya? Papan pengumuman berapa nominal, berapa panjang volume, menghabiskan anggaran berapa, itu ada di situ semua. Itu memang sudah dari awal saya menjabat saya laksanakan seperti itu. Ya. Iya Pak, jadi setelah penyamaran Bapak tadi itu, masyarakat berkontribusi, berperan aktif terhadap perkembangan desa dan penyelenggaraan dana desa ya Pak ya. Karena transparansi itu juga penting Pak, bukan hanya supaya tidak ada terjadinya penyelewengan, tapi juga supaya semua pihak itu merasa adil. Dan juga kepercayaan juga masyarakat itu bisa tetap terjaga dan tidak ada suatu permasalahan yang dapat menghambat perkembangan desa tersebut ya Pak. Nah, Bapak selama menjadi kepala kampung, pernah nggak menghadapi kendala dalam pengelaporan dana atau apa namanya pemberian informasi tentang dana desa dari sisi administratif, pelaporan fisik maupun dari penggunaan aplikasi? Kalau secara fisik mungkin nggak terlalu sulit ya Pak ya, karena itu fisik kelihatan. Ketika ada monitoring dari pihak kecamatan, inspektorat ataupun pihak-pihak lain yang memang berkontribusi di bidangnya itu kelihatan. Tapi kalau secara administrasi, secara IT kemungkinan kami jaringan Pak, jaringan agak terhambat. Itu pelaporan itu terkadang kadang-kadang kan di sana banyak pepohonan, kadang musim hujan, pohon tumbang, kena listrik, mati lampu, jaringan nggak ada, seperti itu. Kalau untuk pelaporan secara administratifnya. Nah, kalau dalam penggunaan aplikasi Pak, kan ada kan pasti desa-desa atau kampung-kampung tuh menggunakan aplikasi apa gitu. Itu ada hambatan jaringan tadi itu ya Pak? Ya, jaringan. Itu kalau untuk tentang aplikasi itu udah kaitannya IT itu sudah jaringan ya Pak? Nah, Bapak bahas aplikasi. Kan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini kan ada aplikasi baru Pak, namanya Jaksa Jaga Desa. Nah, aplikasi Jaksa Jaga Desa ini sebuah aplikasi untuk monitoring dan evaluasi. Kemudian saya lihat dari aplikasi Jaga Desa kami sebagai Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu monitoring, itu masih ada sebagian data di beberapa kampung khususnya di Linggapura itu masih belum diperbarui secara rutin Pak. Itu apa kira-kira yang menjadi kendala dan menjadi suatu hambatan untuk dalam pengaplikasian dan memperbarui secara up to date data-data di aplikasi Jaga Desa itu? Oh ya, salah satunya tadi kemungkinan dari jaringan Pak ya. Dari jaringan kemungkinan kalau untuk data-data yang lain, contoh untuk administrasi ya, yang diupdate misalnya kita punya aset desa ini harus ada administrasinya. Ini perlu kami jelaskan, kampung kami ini kan kampung bukaan. Kampung tebangan zaman dulu. Terkadang tanah-tanah hibah itu ada fisik ada fisik asetnya, tapi administrasinya kita kadang nggak ada. Salah satu contoh untuk sementara ini administrasi alas hak tanah-tanah di kampung kami itu kayaknya 1% yang sudah sertifikat. Yang lainnya mungkin hanya keterangan kampung atau berita acara. Nah, mungkin untuk kami pelaporan-pelaporan aset yang lain hanya bisa melaporkan berbentuk fisiknya. Secara administrasi kami akan buatkan surat berita acara. Tapi kami takut sebelum kami menjabat itu sudah ada suratnya. Jadi kami takut tumpang tindih. Jadi makanya berhati-hati ya. Berhati-hati itu satu. Kedua, yang penting aset itu prinsip saya selama saya menjabat sudah berjalan mau 6 tahun ini.
Yang penting aset desa itu ada, tidak saya utak-utik, tidak saya jualkan untuk saya pribadi. Ya intinya ada pelaporan kami. Mudah-mudahan ke depan kami bisa memperbaiki dengan adanya program kejaksaan ini, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Jaga Desa ini, kita bisa nanti saya bisa banyak belajar konsultasi dengan pihak kejaksaan untuk cari solusi-solusi itu, Pak. Oke. Jadi solusinya hanya di jaringan dan juga pengetahuan terhadap pengisian aplikasi ya Pak ya. Nah itu makanya nanti Pak dihimbau kepada rekan-rekan kepala kampung yang lain bahwasanya kalau bingung untuk pengisian aplikasi Jaga Desa, monggo datang ke kejaksaan, kami siap untuk membimbing, memberi arahan dan juga memfasilitasi untuk pengisian aplikasi Jaga Desa tersebut Pak. Nah untuk pengisian aplikasi Jaga Desa itu Pak, apakah Bapak secara langsung mengisinya atau ada yang Bapak tugaskan untuk mengisi aplikasi Jaga Desa tersebut Pak? Oh, kalau untuk pengisian aplikasi Jaga Desa itu saya begitu dapat informasi itu ada program Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini ada program Jaga Desa. Saya sudah mulai membuat operator kampung yang khusus untuk menangani administrasi yang melalui aplikasi-aplikasi Pak. Karena kan nggak semua kepala kampung itu menguasai IT, ilmu-ilmu yang tentang aplikasi itu kan nggak kami semua, latar belakang kan nggak semua dari berpendidikan tinggi. Jadi makanya kami menugaskan operator. Kalau Linggapura itu saya menugaskan Pak Jajang. Pak Jajang ya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak untuk meng-hire operator itu Pak? Apakah Bapak membuka informasi, ayo siapa yang sanggup untuk membantu atau lain sebagainya, seperti apa Bapak merekrut untuk orang membuat operator itu? Jadi operator, sorry. Untuk saya merekrut awal, karena di kampung kami itu bukan tidak banyak orang pintar, tapi nggak semua orang mengerti tentang IT. Jadi saya mencari orang-orang yang berpengalaman, contoh beliau pernah bekerja di salah satu pendidikan, sekolahan, operator sekolahan, operator di tempat lain, itu yang saya rekrut. Jadi karena mereka sudah mengerti, walaupun itu tidak tidak menguasai betul, tapi minimal dia pernah bekerja, berpengalaman. Baik, jadi harapannya kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, aplikasi Jaga Desa ini menjadi suatu aplikasi pembuka dan juga alat bantu keterbukaan Pak, supaya desa lebih mudah, lebih gampang mengakses informasi, memberikan keluhan dan juga mengamankan data supaya lebih sistematis dan juga pelaporan dananya supaya lebih akuntabel. Bahwa aplikasi Jaga Desa ini juga merupakan suatu bukti bahwa kampung atau desa itu dikelola dengan baik dan juga secara transparan. Lanjut ya Pak, kita juga Kejaksaan Negeri Lampung Tengah punya 2 program Pak, 2 program pendampingan, yaitu Setawayan dan Setiongan. Setawayan itu adalah setia kawal kampung dan juga Setiongan adalah setia bimbingan dan bina kampung atau aparatur desa. Program ini dibuat untuk kampung dan aparatur desanya atau aparatur kampungnya lebih siap, lebih akuntabel dan juga bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat desa atau kampung itu secara hukum maupun secara administrasi ya Pak. Nah, menurut Bapak sebagai kepala kampung atau kepala desa, perangkat kampung dan perangkat desa itu perlu nggak sih Pak diberikan penyuluhan hukum secara rutin? Kalau menurut saya sangat perlu, dan kami apabila itu memang ada program dari kejaksaan, kami sangat mengapresiasi betul Pak. Kenapa? Karena namanya kami di kampung, kami tidak semua yang jadi perangkat kampung itu orang pintar dan mengerti. Jadi harapan kami sangat bangga dengan kejaksaan, program-program kejaksaan Lampung Tengah ini, Kejaksaan Negeri ini, ada program bina desa itu. Jadi itu kami harapkan betul untuk bersosialisasi tentang hukum, terus pendampingan hukum terhadap perangkat kampung, termasuk kami sebagai kepala kampung. Jadi harapan saya kepada kawan-kawan juga yang lain, kepala kampung yang lain, lebih baik kita diajari, dinasihati
dibimbing karena kita nggak Diingatkan. semua tahu. Betul. Gitu, Pak. Nah, jadi menurut Bapak selaku kepala kampung itu perangkat desa dan perangkat kampung itu sangat membutuhkan ya Pak, Ya, sangat membutuhkan. penampingan hukum secara rutin ya Pak ya. Nah, dalam bentuk apa Pak kira-kira yang bisa diberikan? Apakah bentuk pelatihan atau bentuk penyuluhan dan atau seperti kita buatkan apa klinik hukum desa gitu? Seperti apa Pak yang dibutuhkan oleh Kalau aparatur menurut kampung? saya sih Pak, untuk pelatihan itu harapan kami kalau bisa itu setiap tahun dibuat, setiap kampung, bukan hanya kampung saya ya, harapan saya dibuatkan pelatihan-pelatihan perangkat desa atau penyuluhan. Dua itu kalau itu bisa berjalan, mudah-mudahan kami sebagai perangkat desa, pemerintah kampung itu sedikit banyak kami bisa belajar tentang hukum dan belajar melaksanakan aturan-aturan yang ada di aturan desa itu untuk transparansinya akuntabel di pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut. Jadi harapan saya bukan hanya Linggapura Pak, kalau bisa semua kampung itu diberi penyuluhan, pelatihan-pelatihan dari pihak kejaksaan dijadwal supaya turun ke desa-desa untuk memberi penyuluhan pelatihan kepada perangkat kampung atau aparatur desanya. Jadi menurut Bapak harusnya ini menjadi suatu kebutuhan desa-desa ya Pak untuk diberikan suatu pelatihan dan penyuluhan ya Pak. Nah, banyak kepala kampung atau kepala desa itu tidak berpikiran seperti Bapak Pak. Nah, boleh nggak Bapak himbau kepada kepala-kepala kampung yang lain agar tidak ragu bersikap terbuka, transparan mengenai pengelolaan dana tersebut? Kalau pendapat saya, kenapa kita tidak mau bermitra dengan kejaksaan, mendekatkan diri dengan kejaksaan sambil kita belajar bersama. Jadi harapan saya memang di benak kampung-kampung ini, tadinya saya pun berpikir seperti itu. Setiap ada panggilan kejaksaan pasti ada masalah ya. Ternyata alhamdulillah hari ini ternyata Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini ramah tamah ya. Ada program setawayan, setiongan. Kalau bahasa Lampung itu setawayan itu saling mengajari, setiongan itu saling mendengarkan. Nah, jadi alhamdulillah kenapa kita harus ini ragu dengan kejaksaan? Harapan saya justru kawan-kawan itu mendekatkan diri, Pak. Mendekatkan diri, jemput bola, tolong sih kami dibina, tolong sih kami diajari gimana cara kampung ini bisa berjalan bagus. Kita pengelolaan dana desa itu nggak banyak yang melanggar aturan hukum yang diamanatkan oleh undang-undang desa kan. Jadi harapan saya bagi rekan-rekan yang lain, kepala kampung itu ikuti kalau memang kejaksaan punya program itu, yuk kita bareng-bareng sambil kita belajar bersama, mengajak aparatur kita, perangkat desa kita, bawahan-bawahan kita untuk mengikuti program-program yang ada di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini, Pak. Ya, itu harapan saya dengan rekan-rekan kepala kampung se-Lampung Tengah itu. Khususnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, Pak. Karena kami sangat butuh bimbingan, Pak. Siap. Tanpa kami diajari, tanpa kami dibimbing, kami mungkin namanya manusia tadi. Latar belakang pendidikan kami nggak sama, latar belakang mental kami nggak sama. Kami mungkin bisa melakukan kesalahan yang melanggar hukum. Baik. Seperti itu, Pak. Jadi harapannya kita tetap bisa bermitra ya, Pak. Kita bermitra, kemudian menjadi teman untuk dalam bertukar pikiran dan juga saling mengingatkan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran dana desa tersebut. Nah, kalau Bapak menyebutkan kita harus bermitra, kemudian kita harus melanjutkan suatu pikiran-pikiran yang sama dalam pengelolaan dan juga akuntabilitas pelaksanaan dana desa tersebut. Apa sih Pak yang menjadi harapan Bapak kepada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah supaya mitra kita yaitu kepala-kepala kampung dan kepala-kepala desa itu agar terus menjadi mitra, agar terus menjadi suatu sinergitas untuk membantu dan bukan untuk menakut-nakuti, membantu dan juga mengawasi. Apa harapan Bapak? Harapan saya sih di Kejaksaan ini kan sudah ada program baru ini, program Jaga Desa ya Pak ya. Nah udah kita ikutin itu, kita laksanakan apa yang harus kita lengkapi, dan kita juga berkoordinasi Pak. Koordinasi, saling mengingatkan, banyak bertanya di Kejaksaan, apa ini menyalahi aturan atau tidak. Jadi harapan saya kita tetap bermitra dengan baik, koordinasi yang baik. Jadi jangan Kejaksaan itu di mata kita
seolah-olah musuh. Oke. Jadi harapan kami juga dengan kejaksaan ini sebagai mitra. Mitra, kami sebagai kepala kampung menganggap itu mitra juga. Jadi harapan saya dengan kejaksaan bermitra dengan pemerintah desa, kepala kampung pun bermitra dengan kejaksaan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas keterbukaannya, atas kehadiran Bapak pada pagi hari ini. Kami percaya Pak, akuntabilitas itu bukan hanya tentang buat laporan, tapi juga tentang rasa tanggung jawab pada kejujuran dan juga rasa memiliki desa tersebut. Kejaksaan akan selalu hadir melalui program Setawayan dan Setiongan agar kampung tetap berjalan dengan tertib, perangkat desa dan perangkat kampung juga bekerja dengan tenang dan aman, dan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya dan juga akuntabel. Mari kita jadikan hukum sebagai sahabat kemajuan kampung, bukan sebagai penghalang dan penghambat kampung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.